jalan nah. Iya. Jangan pergi lama-lama. Sore lur, buatku tiada hari tanpa sibuk yo. Kalau hari ini aku dapat tugas dari Bu Sartini untuk panen singkong. Kebetulan Bu Sartini punya usaha rumahan berbahan dasar dari singkong. Cemilan yang satu ini cukup terkenal di daerah Gunung Kidul. Sering dibawa untuk oleh-oleh kasini. Ada yang bisa nebak? Bukan gethuk loh yo. Jawabannya yang benar, patilo. Kalau yang belum tahu, tunggu wae yo. Aku mau ikut bikin sampai jadi. Oh iya, sebagian petani di sini menanam singkong jenis ketan Bima Sena. Keistimewaan singkong jenis ini, satu pohon bisa menghasilkan singkong sampai 7 kg. Luar biasa toh lur. Sopo iki? Wah, maling tak cekel iki. Hansip ya? Wis, beres semua lur. Tinggal diangkut wae iki. Maling sampean ya? Oh, apa toh? Gawe teles kok ndi iki? Lah, apa sih? Ora ngerti aku Hansip iki. Maling sampean iki. Maling ora ngaku iki. Arep goreng ndi? Pansip, Ah, aku ki lek kon maling wis bedol maling. Ayo wis tak laporke wis. Ayo, aku tak kesel goreng ayo. iki seduduh maling. Walah, ono-ono wae to Pak Hansip. Malah nuduh aku maling. Oh, maling iki. Ayo. Lah wong aku iki kalau dapat tugas pasti sudah seizin yang punya yo Pak. Lah, gawen. Gawe Ayo, iki mesti. aku. Yo, gawen. Sekalian tolong bantu ngangkut yo Pak Hansip. Lumayan ngurangi bebanku. Yo, ayo, cepat. Takon ibuke lho. Wah, ora mungkin ibuke wis ditelok iki kok. Lah aku nambahi. Ah, ngapusi. Pak berantem. Stephen. Waduh. Tenan Pak Jep, ora percaya takon ibu. Ora Bu, percaya. Aku lek kon bedol telo ibu ya. Ora percaya. Iki paling kerja sama karo ibuke sampean iki. Wah, ora ngantel aku. Tak Oh, ngene iki. sip. Nang buri sip. Ora ngantel. Di sini dia saya. Oh, ada maling. Maling apa? Maling singkong, Bu. Aduh. Maaf ya Ndul, ini pasienku ini. Ya ampun. Ternyata aku disangka maling sama orang stres. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Ya wis lah. Aku mau lanjut ngurusi singkong wae daripada ngurusi orang stres. Kalau sudah, singkong dipres untuk memisahkan pati dan ampasnya. Inilah alasannya ketama jajanan ini dinamakan patilo. Kata pati dari sari singkong dan lo diambil dari kata telo atau singkong. Alat untuk presnya masih sederhana, pakai dongkrak kendaraan seperti ini. Ampas singkong belum bisa diolah langsung lur, harus didiamkan selama 12 jam. Ini ampas yang sudah didiamkan 12 jam yo.
Selanjutnya dicampur tepung tapioka dan bumbu halus yang terbuat dari bawang putih, kemiri, dan garam. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu masih harus didiamkan lagi selama 12 jam. Tujuannya supaya rasa patilo tidak asam. Nah, hasilnya seperti yang sedang dicetak ibu-ibu ini ya lur. Adonan yang sedikit menggumpal akan diparut, kemudian dicetak bulat-bulat. Masih belum selesai ki lur, masih panjang perjalanan si patilo. Patilo harus dikukus dulu selama setengah jam. Kalau sudah, patilo dijemur sampai benar-benar kering supaya lebih awet. Dalam bentuk kering begini, patilo dapat bertahan sampai 5 bulan. Wis kaurung, Dul. Wis anu patine terno Mbak Tiwi. Semuanya, Bu. Separuh bae. Oh, ya, Bu. Mbak Holly mau ngolah patilo jadi kunafa khas Timur Tengah. Wah, piye ku yo hasilnya lur? Aku jadi penasaran iki. Mbak, ini Mbak, parutan singkongnya Mbak udah digumbuin, Mbak. Oh, kon yondol ya. Ya, Mbak. Untuk si kunafanya memakai keju, susu, dan tepung terigu. Kalau toppingnya ada kacang kedelai dan kacang polong yang telah digoreng. Mbak Tiwi lagi menyiapkan loyangnya. Harus dioles dengan margarin dulu supaya nggak lengket lur. Kalau Mbak Holly kebagian tugas memarut kejunya. Kacang untuk topping diulek kasar yo. Jadi masih ada sensasi krenyes-krenyes saat digigit. Untuk isi kunafanya, susu dan keju dimasak bersamaan. Tambahkan sedikit tepung terigu biar adonannya kalis. Jangan lupa sambil diaduk ya lur, supaya nggak gosong. Nah, iki yang membedakan kunafa Timur Tengah dan buatan Gunung Kidul lur. Kulit pastry kunafanya diganti dengan bahan dasar patilo. Tabur ke dalam loyang sampai merata. Biar makin cantik, berikan sedikit pasta makanan. Sekarang tinggal ditutup lagi dengan adonan patilo dan dipanggang. Nggak lama kok lur, manggangnya sekitar 30 menit aja. Akhirnya jadi juga kunafa patilonya. Tinggal disiram sirup gula dan ditambah topping kacang. Wah, tampilannya menggugah selera banget ya lur. Langsung dicicipi wae yuk. Rasanya meriah banget lur. Begitu digigit langsung terasa manis asam segernya lemon. Kemudian ada gurih dan renyahnya kacang. Pas banget perpaduan gurihnya patilo dan keju. Paling pas makan sore-sore ditemani teh panas. Kota Gudeg adalah salah satu julukan kota Yogyakarta ya lur.
Belum lengkap kalau datang ke Jogja tanpa mencicipi gudeg. Biasa nih, orang mengenal gudeg yang terbuat dari gori alias nangka muda. Padahal ada bahan gudeg lain yang sudah dimanfaatkan untuk gudeg. Ini bahan yang aku maksud, Lur. Namanya manggar atau bakal bunga dari buah kelapa yang terbungkus pelepah keras. Dula tadi pesen manggar yang masih muda karena lebih enak kalau diolah jadi gudeg. Keluarga Pak Dula sudah 16 tahun mengolah manggar jadi gudeg, Lur. Tiap hari Pak Dula mengolah 20 kilo manggar segar. Kupas dulu penutup kulit manggar. Meski hati-hati yo, jangan sampai manggarnya ambiar. Kemudian potong manggar per tangkai. Gampang kok, tinggal potong dari bagian bonggolnya. Kalau sudah, manggar dicuci sampai bersih. Meskipun tekstur manggar sudah empuk, tapi masih harus direbus untuk mematangkan dan menghilangkan getahnya. Gizi manggar gak perlu diragukan lagi, Lur. Di dalamnya ada vitamin dan asam amino yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. Kalian sudah pada tahu belum, Lur? Gudeg itu sebutan untuk masakan yang diolah dengan digodok atau direbus. Penggodokan yang lama inilah yang menjadi asal nama gudeg. Santan wajib ada dalam pembuatan gudeg. Ini salah satu kunci gudegnya lebih gurih dan keluar aroma khasnya. Untuk satu kuali sebesar ini biasanya santan dari 10 butir kelapa, Lur. Selanjutnya campurkan bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, ketumbar, kemiri, lengkuas, dan daun salam. Setelah 10 menitan, manggar sudah bisa diangkat. Selanjutnya langsung dimasukkan ke santan. Gak usah dibolak-balik yo, Lur, supaya manggarnya gak remuk. Cukup pastikan manggar terendam dalam santan. Selama 5 jam pertama, manggar dimasak dengan api besar. Setelah santan mengering, gudeg dimasak dengan api kecil selama 10 jam. Tapi kalau mau lebih lama lagi juga nggak apa-apa, Lur. Malah bisa membuat rasa nih makin enak. Cara memasak gudeg di sini memang sengaja dengan kayu bakar, Lur. Alasannya karena lebih mengeluarkan cita rasa khas gudeg. Bu, udah matang Bu manggarnya Bu? Udah, Dul. Kamu angkat aja ya. Oh iya Bu.
Iki hasilnya lur. Warna gudeg manggar sudah berubah coklat tua. Ini menandakan bumbu sudah benar-benar meresap. Saatnya menikmati gudeg manggarnya lur. Begitu masuk mulut, langsung terasa manis gurihnya gudeg. Semua berpadu dengan bumbu rempahnya. Tekstur manggarnya juga empuk, pas banget menemani sepiring nasi hangat.